Lonjakan harga solar yang dipicu oleh perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran berdampak kepada sejumlah nelayan di Thailand terkait biaya yang sangat tinggi. Bahkan sebagian nelayan terpaksa menghentikan operasi sepenuhnya terkecuali pemerintah turun tangan dengan memberikan bantuan. Kini, para nelayan di Provinsi Samut Sakin mencoba menerapkan langkah-langkah penghematan bahan bakar untuk mencoba bertahan hidup di masa sulit ini. Pemerintah setempat telah menetapkan harga solar di bawah 33 baht atau sekitar Rp17.000 per liternya pada Rabu. Sementara pada Kamis, harga solar mulai terjadi kenaikan sekitar 40 baht atau sekitar Rp20.000 per liter. Saat ini sekitar 60% kapal penangkap ikan di Samut Sakon telah menghentikan operasinya jika situasi seperti ini terus terjadi. เอาณเวลานี้เลยนะณเวลานี้เนี่ยหายไปประมาณ 60% ณเวลานี้นะแต่ว่าในอนาคตอีกไม่กี่วันเนี่ยผมว่าน่าจะหยุดทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าไม่ไหว Sejak serangan Iran dimulai pada 28 Februari lalu, Thailand telah menghadapi biaya transportasi yang melonjak dan terjadi antrean panjang di SPBU. Meskipun sebelumnya pemerintah telah memberikan jaminan bahwa pasokan telah mencukupi. Kelangkaan bahan bakar dan lonjakan harga bensin juga terjadi di Mogadishu, Somalia yang memaksa para pengemudi tuk-tuk untuk membatasi layanan operasional mereka. Menurut pengemudi tuk-tuk, harga 1 liter bahan bakar telah mengalami kenaikan lebih dari 2 kali lipat yang menghapus keuntungan bagi mereka. Kini harga bahan bakar per liternya berkisar sekitar Rp23.000 per liter. marka waxa waaye wax la qaadan ma jiro dadkii waa kala xaroodeen sababtoo ah shacabkii waxaa qaali ugu dhignay lacagtii qaali ugu dhignay anagana waxa waaye ganacsatada bisiinkii qaali noo dhigtay marka waxa waaye magaaladana waa isfiirinay wax la qaadaba ma lahan dadkii lacag ma ogolo anagana waxaynu ugu kaliftayna baakin. Untuk tetap beroperasi, pengemudi tuk-tuk memilih untuk membeli bensin di pinggir jalan. Dengan adanya krisis ini telah terjadi penurunan tajam permintaan karena penduduk lebih memilih berjalan kaki daripada membayar tarif yang lebih tinggi. Warga berharap pemerintah dapat menstabilkan harga atau memberikan bantuan. Baru saja kita lihat bagaimana negara-negara lain itu merespon terkait dengan kondisi geopolitikal yang semakin meruncing, di mana berpengaruh pada harga energi yang semakin tinggi. Beberapa negara mengumumkan darurat energi, ada juga mengatakan bahwa kita akan stop dulu beroperasi dan masih banyak lagi sebenarnya cara-cara dilakukan untuk menjaga bagaimana konsumsi BBM masih bisa tetap terukur. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, tadi kan dikatakan bahwa menyambung segmen sebelumnya, gaji pejabat negara, gaji DPR, tunjangan, dan agenda-agenda yang tidak efisien, rapat-rapat itu seharusnya menjadi bagian yang di-cut untuk menjaga defisit APBN kita. Sejauh respon dari DPR sendiri terkait dengan hal tersebut gimana? Ya, kami kan mengambil pelajaran penting dari peristiwa Agustus tahun 2025 yang lalu, ya, di mana kritik terhadap institusi DPR itu kan sangat tinggi. Lalu kami respons dengan kemudian menanggalkan sejumlah tunjangan yang kami miliki. Tunjangan perumahan misalnya, sebagai pengganti dari rumah jabatan di Kalibata itu kan dulu biasanya 50 juta sebulan. Lalu itu kan dihilangkan karena respon dari demonstrasi pada saat itu. Kemudian tunjangan-tunjangan yang lain juga sangat signifikan untuk dihilangkan. Nah, kami sendiri di Komisi 2 DPR RI pada saat itu saya ingat saya mengumumkan yang pertama kali bahwa kami mengembalikan seluruh uang perjalanan dinas ke luar negeri ke kas negara. Dan sampai dengan detik ini kami belum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri apapun. Padahal fungsi legislasi kami, fungsi pengawasan, fungsi anggaran kan tetap melekat, terutama fungsi legislasi. Komisi 2 DPR RI itu sekarang sedang diberikan tugas untuk menyusun 2 rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang pemilu dan rancangan undang-undang administrasi kependudukan. Tapi tadi seperti kawan-kawan bilang, kita komit dengan keadaan ini, kami melakukannya tetap dengan performa terbaik kami melakukan kajian termasuk komparasi di berbagai negara bisa kita lakukan tanpa harus melakukan misalnya kunjungan-kunjungan. Berarti ini cara yang bisa dikatakan cukup tepat dilakukan gitu. Jadi sebetulnya jauh sebelum instruksi Pak Presiden, DPR sudah melakukan efisiensi dan itu kami sampaikan secara terbuka kan kepada publik dan itu bisa dicek juga gitu. Pejabat daerah juga mengalami hal yang serupa? Kalau pejabat daerah nggak usah kita cerita, uangnya udah nggak ada rata-rata. Saya punya satu orang teman ketua DPRD. Provinsi, saya nggak usah sebutkan nama provinsinya apa. Dia 1 tahun cuman mengalokasikan 1 kali perjalanan dinas keluar provinsi. Coba.
Dulu kita lihat anggota dewan itu di daerah, tiap minggu ada di Jakarta. Oke. Ini kan Sekarang mereka udah nggak bisa lagi karena memang kemana-mana. postur APBD-nya sangat terbatas sementara. Janji-janji politik dan visi misi terutama gubernur, bupati, wali kota kan sebagian nggak bisa kita tunda. Oke. Dan pelayanan dasar tuh nggak bisa ditunda. Misalnya gini, sekolah kewajiban mereka untuk pendidikan dasar menengah itu kan ada di kabupaten. Ya. Itu kan pelayanannya nggak bisa ditunda. Bagaimana sektor kesehatan? Sekarang tuh udah banyak daerah-daerah yang menerapkan asal punya KTP, Ya. itu pelayanan kesehatan kelas 3-nya gratis. Ya. Dan itu kan warisan dari 2-3 periode sebelumnya kepala daerah. Oke. Nggak mungkin tiba-tiba kepala daerah yang sekarang, seperti tadi yang dikatakan oleh teman-teman, itu tiba-tiba menghold ini. Oke. Ini secara elektabilitas, secara politis, dan secara pelayanan publik tentu akan mengganggu. Nah karena itu mereka pasti sebetulnya sekarang akan mengefisienkan apa-apa yang tidak mengganggu. Ada jaminan itu bisa dilakukan secara benar-benar transparan, tepat gitu terkait dengan efisiensi anggaran Ya, daerah. bagi Komisi 2 DPR RI sekali lagi mata dan telinga kami ada di Kementerian Dalam Negeri. Oke. Koordinasi Karena di dengan Undang-Undang Kemendagri? nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu menyebutkan bahwa evaluasi terhadap APBD oleh pemerintah pusat oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah karena itu kami itu kan secara rutin menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan komunikasi-komunikasi informal sejauh ini di dalam track yang cukup baik. Oke. Dan instruksi-instruksi yang disampaikan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah itu cukup didengar. Contoh, bagaimana misalnya Menteri Dalam Negeri melarang seluruh kepala daerah, seluruh anggota DPRD untuk bepergian ke luar negeri, misalnya gitu. Oke. Nah, larangan itu kan sebetulnya tanpa beliau sampaikan pun bisa, karena apa? Karena izin kan ada di dia. Oke. Tapi begitu dilarang, memang nggak ada yang ngajuin izin. Oke. Jadi Tapi saya- pun ada yang kelewatan kemarin izin untuk beli mobil dinas 8 miliar. Kalau itu pada level evaluasi. Oke. Jadi kita memaklumi begini, satuan 3 dari anggaran itu kan kecil-kecil. Dan kita memaklumi bayangkan 546 provinsi kabupaten kota di Indonesia, Iya. itu harus dievaluasi. Nah karena itu saya kira di luar soal prosedur evaluasi anggaran, memang sense of crisis harus dibangun. Oke, yang saat ini Nah, masih kurang dilihat. apa yang disampaikan Presiden terkait dengan pemangkasan gaji, itu sekali lagi sebetulnya ingin membangun sense of crisis. Berapa lama kira-kira itu bisa dilakukan oleh teman-teman sebagai Kita nggak ada pejabat publik masalah. itu? Oke, Kita karena nggak ada masalah. uncertain situation masih. Tetapi kita kan harus membangun skenario nih, ketahanan ekonomi kita, termasuk ketahanan ekonomi kita di daerah. Oke. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek menurut saya, memang kita harus tetap membangun fundamen ekonomi yang produktif di kabupaten, kota, termasuk di desa. Nah karena itu kalaupun pemerintah ingin membuat program-program tertentu, termasuk dengan menggunakan dana desa, pastikan program itu melibatkan produktivitas masyarakat desa. Oke. Contoh misalnya, MBG sudah ada, Oke. dapur udah ada. Gimana caranya ada kewajiban supply terhadap dapur-dapur ini itu dilakukan di kabupaten masing-masing, di desa masing-masing. Oke. Jangan sampai kemudian supply-nya ngambil dari luar. Ya. Akhirnya apa? Ini hanya jadi lokus, paling jauh hanya menjadi serapan tenaga kerja. Oke. Tetapi kemudian pergerakan ekonomi tidak muncul gitu. Oke. Kita sekarang sudah mewajibkan membangun gudang untuk Koperasi Merah Putih. Pastikan bahwa gudang itu sebagai alat produksi itu betul-betul berjalan. Oke. Sehingga kemudian ekonomi di tingkat desa juga berjalan. Baik. Begitu pula dengan rekayasa terhadap penggerak ekonomi di tingkat kabupaten. Ingat satu hal, tidak semua aparatur desa, aparatur kabupaten, aparatur provinsi itu punya kemampuan Manajerial. entrepreneurship birokrasi. Iya. Nah karena itu entrepreneurship birokrasi yang paling tepat itu harus digerakkan oleh satu skenario dan sistem oleh pemerintah pusat. Itu. Ini menarik. Saya langsung ke Mas Tama. Mas Tama, disampaikan oleh Bang Rifki tadi bahwa ada lack of sense of crisis yang terjadi di daerah gitu. Dari pemerintah sendiri bagaimana menjamin hal tersebut bisa benar-benar terdeliver dengan baik terkait dengan efisiensi yang ada sekarang gitu. Karena dengan tensi yang ada kemarin geopolitikal, tapi kebablasan dalam menghambur-hamburkan uang daerah gitu, fiskal daerah itu juga sangat besar gitu. Oke, mungkin kalau saya bilang menghambur-hamburkan ya mungkin tidak seperti itu ya. Karena kan sebenarnya pun tadi yang disampaikan oleh Bang Rifki juga, sebenarnya dari Kementerian Dalam Negeri pun sudah melakukan beberapa surat edaran gitu ya, ataupun himbauan-himbauan yang pun akhirnya kan dilakukan juga oleh pemerintah
daerah. Kalau kami melihatnya sebenarnya dengan situasi saat ini, kalau tadi dibilang krisis kita belum ya, kita belum mengalami krisis. Beda mungkin kalau tadi dibilang ke Filipina 80% mereka minyak mentahnya dari impor gitu ya. Indonesia kan sekitar 60% kita impor ya, dan 60% pun kita impornya pun Selat Hormuz itu yang lewat Selat Hormuz sekitar 20%. Sisanya kita dari Nigeria, dari Angola, bahkan Pertamina pun kan punya sumur di sana juga ya, kalau saya tidak salah. Jadi sebenarnya pun dari sisi ketahanan kita oke. Dan majalah The Economist itu juga menyampaikan kita strong buffer gitu ya. Kita juga low exposure. Jadi beberapa hal tadi karena kita juga punya cadangan-cadangan energi lainnya, katakanlah batu bara, kita eksportir terbesar ya. Terus CPO itu eksportir terbesar. Kita bisa tadi dengan adanya solar ini minyak mentah ini saat ini harga lagi tinggi sekali, kan kita bisa mengganti dulu PLTD kita, tenaga diesel kita, jadi PLTU. Atau tadi saya bilang jangka menengahnya adalah pakai solar panel, itu juga bisa menggantikan. Jadi kalau saya lihat saat ini betul kita harus waspada, namun ya jangan panik juga. Dan saya yakin kok apa yang dilakukan ya Bang ya, dilakukan oleh pemerintah daerah pun saat ini maupun pemerintah pusat juga sama-sama menyisir mana program-program yang kira-kira ataupun yang tidak produktif tadi ya disampaikan, yang kira-kira itu tidak ada manfaatnya gitu ya, itu juga bisa dialihkan sementara. Baik. Nah, namun demikian kalau saya lihat saat ini kan clear sekali message dari Pak Presiden ya. Saat ini yang kita fokuskan adalah prioritasnya adalah swasembada pangan, satu swasembada energi. Jadi beberapa program-program yang dilakukan sekarang yang kami monitor pun di KSP itu juga mengarah ke sana, swasembada pangan, khususnya untuk apalagi sekarang ke depan juga kita diperingati oleh BMKG ada El Nino. Artinya apa? Artinya kita harus semakin cepat nih untuk melakukan revitalisasi irigasi kita. Karena kalau misalkan tidak, ya artinya ada lahan-lahan yang nanti tidak terairi air, yang ujung-ujungnya nanti juga yang tadinya sudah masuk ke dalam lahan baku sawah, akhirnya tidak bisa terkonversi jadi lahan padi gitu ya, yang bisa dipanen. Kalau saya melihatnya seperti itu sih Mas, kalau masalah... Mas Tama, ini tadi kan sempat ngomongin masalah kondisi di luar negara lain yang memang cadangan energi mereka juga cukup terbatas, itu beda dengan kita di Indonesia gitu. Tapi berapa lama kita bisa menjaga ini? Kalau melihat dengan harga minyak yang sangat fluktuatif gitu ya, di luar pagu dari yang sudah ditetapkan di APBN gitu, dengan kita menahan Pak Purbaya, Pak Presiden juga bilang jangan woro-woro harga minyak saat ini, kita apalagi minyak BBM subsidi. Berapa lama kita bisa menjaga hal tersebut gitu dengan tidak menaikkan harga minyak, kemudian subsidi semakin membengkak gitu ya, dan pastinya akan terus semakin menekan perekonomian kita gitu. Berapa lama kita bisa menjaga ini semua? Gitu? Iya, tadi saya sampaikan di awal ketidakpastian ini masih sangat tinggi sekali, masih sangat berfluktuatif sekali. Tentunya kalau di ekonomi Mas Rizal, di ekonomi kan ada dua, resiko sama uncertainty. Resiko tuh kita bisa prediksi gitu ya, kita bisa price in lah bahkan ya. Kalau di dalam faktor-faktor ekonomi kita gitu. Kalau uncertainty itu sangat sulit sekali, kan namanya uncertainty gitu ya. Kita kalau beberapa kali misalkan jadi narasumber juga di TV, saya coba ngelihat apa yang saya bicarakan di minggu lalu tuh kadang-kadang kita juga ternyata ketidakpastian makin tinggi sekali. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah saat ini ketidakpastian tinggi sekali. Tentunya kebijakan yang harus dilakukan juga kebijakan yang sangat adaptif gitu ya. Kita sebenarnya kalau kita melihat situasi-situasi seperti ini, bahkan yang terparah pun saat COVID kita udah pernah melalui gitu ya. Saat itu pun refocusing, dulu namanya refocusing kan, beberapa kali refocusing dilakukan. Lalu juga kebijakan-kebijakan yang diambil juga diupdate terus gitu ya. Dan tentunya ini menjadi pembelajaran yang berharga saat di COVID, meskipun saat ini kalau saya lihat sepertinya tidak seperti COVID ya, saat ini ya sejauh ini itu tidak seperti itu, dan harapannya tadi ketika kita lihat saat ini stok, kalau tadi banyak beberapa masyarakat takut dengan stok, saat ini pun kami di KSP itu juga memantau. Jadi 12 Maret kemarin kita pantau berapa sih stok kita gitu ya, karena emang cadangan tangki kita ya, kapasitas tangki kita 25 hari.
stok waktu itu 25 hari, saat ini pun juga ya sekitar 21-22 hari. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada yang katanya tinggal 4 hari lagi Oke. gitu kan di 29 Maret. Jadi Iya. kalau kami melihat tentunya Masih ini aman. tentu kita akan terus mengupdate, memonitor. Tentunya juga tadi yang disampaikan bagaimana cara menahannya dengan cara efisiensi tadi, Oke. efisiensi yang dilakukan. Terus juga melakukan penghematan, langkah-langkah gimana cara kita untuk menurunkan ketergantungan kita terhadap impor BBM gitu ya. Itu ada jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang tentunya itu harus terus dilakukan. Seperti Baik. itu mungkin Mas. Bang Rijal, kira-kira pemerintah cukup responsif terkait dengan kondisi ini dengan program-program yang tadi tidak terlalu banyak memberikan kontribusi terkait dengan fiskal kita? Atau kira-kira ada formula apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk menjaga ini semua? Jadi pemerintah mesti solusinya harus yang masuk ke struktur, ya struktur ekonomi, tidak hanya fiskal bukan shock absorber, mestinya menjadi shock stabilizer. Oh, oke. Kalau absorber itu ya ada seperti ini, hitung-hitung ulang gitu. Oke. Kalau shock stabilizer, dia udah siap semuanya, Oke. ya solusinya dan sebagainya. Beberapa negara memang responnya berbeda. Jepang itu pada saat seperti sekarang, dia mengeluarkan cadangannya, ya. Jadi stoknya karena banyak, hampir 1 tahun. Kita dia terlalu sudah telat nggak siap. sih dalam menjaga ketahanan energi kita dibandingkan negara-negara lain? Saya kira sudah sudah disiapkan gitu ya. Dan Indonesia ini ya, kenapa sih nggak dibuat seperti dulu lagi? Kita net eksportir Net ekspor. dan kita pernah jaya, pernah kaya, ya membangun di negara ini dengan ketika harga naik Oke. minyak, justru kita windfall kan. Oke. Nah, itu bagus juga dalam jangka panjang kita Jangka harus panjang. menyiapkan. Tapi dalam jangka pendek ini setidaknya ada 4 Mas. Oke. Pertama, Ya. pemerintah harus menjaga subsidi energi ini tetap dilakukan jangka pendek untuk apa? Supaya harga energi di domestik tidak naik. Ya. Karena ini akan dorong efeknya akan Efeknya besar. lebih besar. Tidak hanya efek ekonomi tapi juga ke sosial dan Ya. sebagainya. Ya. Yang kedua, pilah-pilah program-program yang tidak produktif, terutama yang pembiayaan yang tidak prioritas di KL, itu harus dipilah-pilah dulu. Oke. Mana prioritas, mana yang tidak prioritas. Harus jelas di sana. Harus jelas, clear itu. Untuk apa? Tadi setidaknya menjaga fiskal agar tetap sehat. Ya. Ketiga, pemerintah mesti mendorong sektor-sektor atau program-program yang produktif yang memberi multiplier effect. Ya. Itu penting. Ya. Misalnya menjaga consumption, bansos saya kira masih perlu. Ya. Tapi sasaran harus tepat sasaran. Ya. Yang kedua misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa membuka lapangan kerja gitu ya. Dan juga kegiatan-kegiatan strategis yang memang memberi multiplier effect yang bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh rakyat. Baik. Yang keempat terakhir adalah bagaimana koordinasi antara otoritas fiskal dan otoritas moneter. Untuk apa? Menjaga apa? Kurs rupiah Kurs kita. rupiah. Gitu, itu juga menjadi sangat penting. Baik. Jadi kombinasi itu saya kira kita masih akan aman gitu ya dari sisi fiskal tetap di angka dikurang 3%. Kemudian dari sisi inflasi kita juga terjaga. Kemudian dari sisi kurs rupiah kita juga setidaknya kita bisa handling karena naik terus nih hampir 17.000 ya US dollar ya rupiah per US dollar ya, termasuk juga saya kira kegiatan-kegiatan produktif itu menjadi penting gitu ya, terutama fiskal kita yang sangat terbatas dan sangat rigid ini harus mendorong pada penyerapan jumlah tenaga kerja gitu ya. Intinya menjaga kelas menengah kita Itu ya. Oke. karena kelas menengah itu menjadi satu keniscayaan di dalam mempertahankan consumption kita. Karena pertumbuhan ekonomi kita tergantung dari kelas menengah juga. Yes. Bang Rijal, thank you so much sudah mengkonklusi pembicaraan kita pada malam hari ini. Mas Tama, thank you so much. Dan juga Bang Rifit, terima kasih banyak. Kita lihat sama-sama nanti ke depannya kira-kira dengan adanya restrukturisasi dari pemerintahan daerah ke depannya gitu ya. Apakah nanti akan ada KPI dari ASN supaya nanti semuanya jelas itu, jangan tiba-tiba dipotong-potong tapi nggak jelas. Kira-kira arahnya nggak akan ke sana. Bang Rifit, terima kasih banyak. Bang Tama, terima kasih Bang Rijal. Dan inilah akhir dari Ekonomi malam ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.